Assalamualaikum, semoga teman-teman bisa terhibur. Part 25-26. Maafkan Aku Istriku Season 2. Setelah perdebatan panjang dan berakhir dengan pertengkaran, Damar akhirnya mengalah. Laki-laki parubaya itu menyerah setelah tahu siapa Bima dan Aldrian. Damar sungguh tidak menyangka kalau keponakannya ternyata mengenal orang-orang yang cukup disegani dalam dunia bisnis. Siapa yang tidak mengenal Bima Dalam dan Aldrian, dua pengusaha muda yang saat ini sedang naik daun. Baiklah. Aku setuju Karina menikah denganmu. Tapi, setelah kalian menikah, kalian harus memberikan bagianku, ucap Damar dengan tidak tahu malu. Kita lihat saja nanti. Kalau dalam surat wasiat itu tertulis namamu, aku akan menyuruh Karina memberikan semua yang menjadi hakmu. Namun, jika ternyata namamu tidak tertera dalam surat wasiat itu, jangan harap kamu akan mendapatkannya. Suara Bima mengintimidasi. Damar menggeram marah. Laki-laki itu mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras dengan suara gigi bergemeletuk. Damar benar-benar sangat marah pada Bima. Lelaki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa di depan Bima, termasuk membela dirinya sendiri. Aku hanya akan menjalankan sesuai yang tertera dalam surat itu. Jadi, jangan harap, kalau setelah ini kamu bisa memanfaatkanku untuk mengambil semua harta yang seharusnya menjadi milik Karina. Bima menyorot tajam pada pria tamak di hadapannya. Kau jangan keterlaluan, anak muda. Aku tahu, kamu adalah pengusaha sukses. Tidak ada yang tidak mengenal dirimu di dunia bisnis. Orang-orang bahkan berebut agar bisa bekerja sama dengan perusahaanmu dan juga dia. Damar menatap ke arah Aldrian yang menatapnya datar. Perusahaanku tidak ada sangkut pautnya denganmu Damar. Saat ini kamu hanya tinggal mengatakan setuju atau tidak agar aku dan Karina bisa menikah besok. Apa? Apa kamu gila? Kau akan menikahinya besok? Karina menatap Bima dengan tibuh gemetar. Tidak menyangka kalau pria menyebalkan itu kini sedang mengucapkan kalimat ijab kabul. Karina bahkan berkali-kali mencubit lengannya untuk memastikan bahwa semuanya bukanlah mimpi. Setelah Damar sepakat menyetujui Bima untuk menikahi Karina, Bima membawa pulang gadis itu ke rumahnya. Setelah itu, pagi harinya Bima melangsungkan akad nikah di rumahnya. Damar bersama istri juga kedua anak gadisnya hadir dalam pernikahan itu. Biar bagaimanapun, Karina adalah keponakannya. Damar menggantikan ayah Karina untuk menjadi wali gadis itu. Gadis cantik yang selama bertahun-tahun tinggal bersamanya setelah kedua orang tuanya meninggal. Kedua anak Damar, Alessia dan Amanda menatap tidak suka pada Karina. Mereka sangat kesal karena gadis yang mereka benci ternyata menikah dengan seorang pria tampan sekaligus seorang pengusaha sukses yang akhir-akhir ini sedang naik daun. Sialan, umpat Alessia dalam hati. Kenapa perempuan pembawa sial itu selalu beruntung? Kenapa nasib baik selalu berpihak padanya? Alessia memberengut kesal. Begitupun Amanda. Gadis berwajah cantik karena make up tebalnya itu berkali-kali memaki dalam hati karena keberuntungan Karina. Selama ini, Amanda adalah orang yang seringkali menindas Karina saat gadis itu masih tinggal di rumah besar pamannya. Rumah besar yang ternyata adalah milik mendiang keluarga Karina yang seharusnya menjadi milik Karina setelah perempuan itu menikah. Semua orang bernapas lega sambil bertepuk tangan saat terdengar kata sah dari mulut sang penghulu yang langsung disambut oleh beberapa orang yang menghadiri pernikahan dadakan. Damar menarik napas panjang. Entah apa yang dirasakan oleh pria itu saat ini, yang jelas, ada perasaan haru melihat gadis kecil yang bertahun-tahun tinggal bersamanya itu kini menikah.
Apalagi, dirinya sendirilah yang menjadi wali Karina. Damar melirik ke arah kedua putrinya yang terlihat sangat kesal. Pria Parubaya itu tahu, saat ini, kedua putrinya itu pasti merasa iri melihat Karina yang ternyata menikah dengan laki-laki tampan dan kaya seperti Bima. Bukan hanya kedua putrinya. Sang istri juga terlihat menekuk wajahnya. 11-12 dengan kedua putrinya, Wulan, sang istri jelas pasti tidak menyukai keberuntungan yang menimpa Karina. Karina mendekati Bima, pria yang kini telah sah menjadi suaminya itu dengan jantung berdebar-debar dan tangan gemetaran. Sungguh, Karina masih belum mempercayai jika laki-laki itu kini benar-benar telah menjadi suaminya. Seandainya ini mimpi, rasanya aku ingin sekali bermimpi selamanya. Agar aku bisa terus menikmati kebahagiaan ini, batin Karina. Jantungnya berdetak dengan cepat saat kini dirinya sudah berhadapan dengan Bima. Pria menyebalkan yang sialnya sudah mencuri perhatiannya semenjak pertama kali bertemu. Karina meraih tangan Bima dengan tangan gemetar, perempuan itu mengsatu punggung tangan Bima yang dibalas sebuah kecupan di kening Karina. Aldrian yang sedari tadi berada di samping Bima, mengucapkan selamat pada sepupunya juga Karina. Meskipun aku tidak setuju dengan caramu menikahi dia, tapi aku tetap berharap yang terbaik buat kamu, Bim. Semoga kamu bahagia, bisik lelaki berparas tampan itu sambil mentigaluk Bima. Semoga kamu juga bahagia di sana bersama Devan, Ren. Maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga Bima dengan baik. Aldrian menepuk bahu Bima sambil tersenyum. Makasih, Al. Bima tersenyum. Meskipun senyum itu terlihat sangat dipaksakan, tetapi, Bima tetap terlihat tampan. Selamat, ya, Karin. Terima kasih. Karina menyambut uluran tangan Aldrian sambil tersenyum. Setelah Aldrian, kini, giliran sang paman dan keluarganya yang mendekati Bima dan Karina. Mereka berempat terlihat tersenyum palsu di depan Karina. Selamat, ya, semoga kamu bahagia. Jangan lupa, kamu masih berhutang budi pada tante. Ingrid menatap Karina dengan sorot mata penuh kebencian. Sama seperti kedua putrinya, Ingrid pun tidak menyangka kalau gadis yang bertahun-tahun tinggal bersamanya itu ternyata justru bernasib baik setelah kabur dari rumahnya. Sial. Kenapa nasibnya sangat beruntung sekali. Part 26. Semua tamu yang hadir dalam acara pernikahan sederhana Bima dan Karina mulai pergi satu persatu meninggalkan mereka. Memang tidak banyak yang datang dalam akad nikah itu karena Bima memang sengaja tidak mengundang orang lain selain keluarganya. Begitupun Karina, perempuan itu juga tidak mengundang siapapun kecuali keluarga sang paman, lelaki Parubaya yang sedari kemarin menginginkan dirinya segera menikah. Di samping itu, Karina juga mengundangnya karena wanita itu butuh wali untuk menikahkannya dengan Bima. Biar bagaimanapun, Damar adalah adik dari papanya. Meskipun mereka tidak sedarah, tetapi mereka tetaplah kakak adik di mata semua orang. Karina saat ini terlihat masih gugup. Dadanya sedari tadi berdebar-debar. Rasanya seperti mimpi. Bagaimana bisa tiba-tiba aku menikah dengannya? Aku bahkan sangat tahu kalau dia adalah pria beristri. Kalau istrinya tahu dia menikah lagi, lalu bagaimana denganku? Batin Karina. Gadis itu mengusap wajahnya kasar. Karina benar-benar merasa bingung. Kejadiannya begitu cepat. Kemarin, saat dirinya dibawa pulang oleh Bima dan Aldrian dari rumah sang paman, gadis itu tidak sempat berbincang dengan lelaki yang sudah menyelamatkannya dari amukan Damar. Karina hanya tahu kalau Bima akan menikahinya. Karina bahkan tidak berpikir dengan benar.
Gadis itu mengira kalau Bima hanya membohongi sang paman untuk menikahinya agar pria itu mau melepaskannya. Seandainya Karina tahu kalau pria itu benar-benar akan menikahinya, semalam sudah pasti dia akan berbicara dengan Bima dan menolak pria itu mentah-mentah. Dan pagi ini, dirinya juga pasti tidak akan setuju saat beberapa orang tiba-tiba datang untuk merias wajahnya dan memakaikan baju pengantin padanya. Biar bagaimanapun, Bima adalah pria beristri. Karina tidak mau merusak rumah tangga orang dan menjadi orang ketiga. Gadis itu tidak ingin menjadi istri kedua. Istri kedua. Tubuh Karina merinding saat membayangkannya. Namun, bukankah sekarang semuanya sudah terlambat? Karina mengusap wajahnya dengan kasar. Kepalanya mendongak saat pintu kamar mandi terbuka. Bima muncul dengan wajah segar dengan handuk yang melekat pada tubuhnya. Pria itu berjalan melewati Karina yang duduk di tepi ranjang dengan wajah terkejut. Bima benar-benar terlihat sangat sempurna. Sumpah demi apapun, pria itu terlihat sangat tampan dan begitu mengnoda. Karina bahkan melongo saking terkejut sekaligus terpesona. Merasa tidak percaya dengan pemandangan indah yang saat ini ada di hadapannya. Biasanya, Karina hanya melihat tubuh menawan seperti itu di film atau drama-drama Korea yang sering ia tonton. Namun, kini dirinya melihat dengan jelas bagaimana sosok tampan dan tubuh menawan itu berdiri di hadapannya dengan posisi membelakanginya. Kedua mata Karina menatap penuh puja pada Bima. Seketika pikiran tentang istri kedua lenyap. Jangankan istri kedua, istri keberapapun dirinya rela jika pria yang dinikahinya adalah dia. Gila. Sepertinya aku sudah gila. Mandilah. Ganti bajumu. Setelah ini, aku akan bicara padamu. Suara dingin itu memaksa Karina terbangun dari khayalan indahnya. Aku akan menunggumu di ruang kerja, lanjut Bima. Pria itu berbalik, sorot matanya menatap tajam ke arah Karina yang masih menggunakan baju pengantin dan riasan di wajahnya yang membuat wanita itu terlihat begitu cantik. Karina memalingkan pandangan matanya dari Bima. Gadis itu terlihat gugup, kemudian dengan segera wanita itu bangkit dan masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Karina bersandar di depan pintu. Jantungnya berdetak dengan kencang. Sial. Kenapa aku malah gugup di depan dia? Napas Karina terengah seiring detak jantungnya yang menggila. Tidak mungkin aku jatuh cinta padanya, kan? Karina melangkah dengan pelan menuju ruang kerja Bima. Gadis itu baru saja berpapasan dengan Bi Santi yang mengatakan kalau sedari tadi Bima sudah menunggunya. Perasaan Karina tidak menentu. Rasa gugup kembali menyerang. Semenjak pria itu resmi menjadi suaminya tadi pagi, detak jantungnya tidak bisa diajak kompromi. Wanita itu seketika gugup di depan Bima. Karina menarik napas panjang dan mengembuskannya secara perlahan. Tenang Karina, dia hanya ingin berbicara denganmu. Setelah beberapa kali menarik napas panjang, Karina dengan pelan membuka pintu ruangan itu. Suara pintu terbuka, membuat Bima yang sedang duduk dengan laptop di depannya menatap ke arah Karina yang kini berdiri di depan pintu. Wajah gadis itu terlihat sangat cantik dan segar tanpa makeup. Rambutnya masih setengah basah, membuat wanita itu terlihat sangat mempesona. Sementara itu, Karina terlihat sangat terkejut saat memasuki ruangan itu. Foto-foto wanita cantik dalam ukuran besar berjejer di dinding. Foto yang sama dengan foto yang terletak dalam ruangan yang tidak sengaja ia masuki dan membuat Bima sangat marah. Duduklah. Karina mengangguk kemudian duduk di depan Bima. Baru saja Karina duduk dengan sempurna, Bima menyodorkan sebuah dokumen padanya. Bacalah.
Tambahkan saja jika ada beberapa poin yang tidak kamu setujui. Bima menatap Karina yang terlihat bingung. Namun, detik berikutnya, kedua mata Karina membola saat dirinya membaca apa yang tertera di sana. Surat perjanjian pernikahan.